Baik, terima kasih Bang Agus atas penjelasannya. Saya ambil alih dari sini. Saya akan menjelaskan mengenai organization development. Nama saya Carya Demerta, NIM 2081511019. Organization Development Define atau penjelasan pengembangan organisasi. Organization Development atau yang akan selanjutnya disebut dalam presentasi ini OD adalah sebuah pendekatan sistematis yang berguna untuk meningkatkan kemampuan organisasi, yang mana terkonsentrasi pada proses bagaimana sesuatu dapat terselesaikan. Menurut CIPD 2010, OD merupakan suatu pendekatan yang terencana dan tersistematis yang berguna untuk menjaga performa suatu organisasi dengan cara melibatkan para anggotanya. The nature of organization development atau sifat pengembangan organisasi. Organization development di dalam versi originalnya berasal dari suatu konsep berperilaku secara ilmiah, yakni penyelidikan yang bertujuan untuk melakukan pembelajaran mengenai perilaku manusia melalui metode yang canggih dan sangat ketat. OD dahulu dipraktikkan melalui cara intervensi. Sifat strategis dari OD sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Human Resource Management meningkat dikarenakan implementasi dari OD merupakan suatu strategi bisnis. The Story of Organization Development atau sejarah pengembangan organisasi. Ada 3 tahap dalam sejarah OD, yaitu versi original pada tahun 1960 hingga 1970-an, ekstensi dan modifikasi pendekatan dari original, yaitu tahun 1980 sampai 1990-an, dan OD yang terbaru, yaitu pada tahun 2000-an. The first chapter, the original version. OD berasaskan dari nilai humanis yang kuat sejak diciptakannya OD Movement pada tahun 1960-an. Di mana gerakan ini bertujuan ingin meningkatkan kondisi orang-orang yang hidup di dalam suatu organisasi dengan mengaplikasikan pengetahuan berperilaku secara ilmiah. Menurut Rona dan Gibson tahun 2004, intervensi OD yang terdahulu dapat dikategorikan hanya memfokuskan pada individu dan hubungan interpersonal. OD diciptakan sebagai filosofi sosial yang menekankan pada orientasi jangka panjang. The second chapter, criticism of the original version. Armstrong 1984 berkomentar bahwa OD telah kehilangan kredibilitasnya di beberapa tahun belakangan, dikarenakan messianic zeal yang diperlihatkan beberapa praktisi memiliki variasi yang berbeda dengan keadaan dan kebutuhan dari suatu organisasi. Selama tahun 1980 hingga 1990-an, sebuah pendekatan alternatif muncul, yaitu culture management, di mana pendekatan ini menjadikan perubahan budaya sebagai target pencapaian sehingga diharapkan meningkatkan kapabilitas dari organisasi tersebut. The third chapter, changing the focus. Perubahan utama dari tradisi OD menuju pengembangan organisasi seperti yang dipraktikkan saat ini adalah fokus pada peningkatan kinerja dan hasil organisasi melalui inisiatif di seluruh organisasi.
Hal ini benar-benar fokus pada perilaku orang. OD juga memperhatikan proses organisasi yang mempengaruhi perilaku dan keterlibatan, yaitu Human Resource Management yang strategis, desain sistem kerja, kerja cerdas, kerja berkinerja tinggi, desain organisasi, dan desain pekerjaan. Organisasi Development Strategi, yaitu strategi pengembangan organisasi. Strategi pengembangan organisasi dilandasi oleh aspirasi untuk meningkatkan kapabilitas organisasi, yaitu kemampuan suatu organisasi untuk berfungsi secara efektif guna mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Worley et al. Tahun 1996, strategi pengembangan organisasi dapat dibagi menjadi analisis strategi, yaitu tinjauan orientasi strategi organisasi yang maksud strategi dalam lingkungan kompetitifnya dan diagnosis kesiapan organisasi yang berubah. Mengembangkan kemampuan strategis, yaitu kemampuan untuk mengimplementasikan rencana strategis dengan cepat dan efektif. Mengintegrasikan individu dan kelompok di seluruh organisasi ke dalam proses analisis, perencanaan, dan implementasi untuk mempertahankan fokus strategis, perhatian langsung, dan sumber daya kompetensi utama organisasi. Meningkatkan koordinasi dan integrasi dalam organisasi dan menciptakan tingkat kepemilikan dan komitmen bersama yang lebih tinggi. Buat strategi, yaitu untuk mendapatkan komitmen dan dukungan untuk merencanakan implementasi. Menerapkan rencana perubahan strategis, yaitu memanfaatkan pengetahuan tentang motivasi, dinamika kelompok, dan proses perubahan sehingga dapat menangani isu-isu sebagai alokasikan sumber daya, yaitu beri feedback dan selesaikan masalah yang muncul. Organization Development Program, program pengembangan organisasi. Praktik pengembangan organisasi didasarkan pada analisis dan diagnosis keadaan organisasi, masalah strategis, operasional, atau proses yang mempengaruhi organisasi dan kemampuannya untuk bekerja dengan baik. Siklus diagnostik ini yang dijelaskan oleh Manzini tahun 1988 terdiri dari pengumpulan data, analisis, umpan balik atau feedback, perencanaan tindakan, implementasi, dan evaluasi. Dua analisis yang paling banyak digunakan adalah analisis SWOT dan analisis Pestley. Analisis SWOT adalah pendekatan melihat ke dalam dan melihat keluar yang mencakup faktor internal organisasi, kekuatan, dan kelemahan, dan faktor eksternal peluang dan ancaman. Analisis Pestley adalah alat pemindaian lingkungan yang mencakup faktor-faktor seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Organizational Diagnosis. Program OD penekanannya sekarang adalah pada kegiatan yang jauh lebih fokus yang harus dilakukan dengan kerja berkinerja tinggi, lean manufacturing, kerja cerdas, dan peningkatan tingkat keterlibatan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya, Didik. Terima kasih.